Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam acara Kulluhum, kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Materi kali ini saya akan berkisah tentang Nabi Yahya alaihi salam. Yahya bin Zakaria. Nabi Yahya adalah anak dari Nabi Zakaria dari istrinya yang bernama Isa atau Elizabeth. Sebagaimana pada episode yang lalu dikisahkan bahwa Nabi Zakaria ketika usia sudah lanjut, yakni 90 tahun, dan istrinya mandul, ia masih belum mempunyai anak dan memohon kepada Allah agar dikaruniai anak. Dan kemudian ia berdoa kepada Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik di sisimu. Dari sisimu, sesungguhnya engkau maha mendengar doa." Dan doa itu dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengaruniai Nabi Zakaria seorang anak yang namanya langsung diberikan oleh Allah, yakni Yahya. Dan Yahya benar-benar termasuk anak yang soleh, dzurriyyatan thayyibah, anak yang baik, keturunan yang baik, yang kebaikannya dilukiskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Maryam ayat ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sobiyya. Wahai Yahya, ambillah Alkitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih anak-anak. Dikisahkan bahwa Yahya ketika masih anak-anak, usia 10 tahun, sudah pandai membaca, menghafal, dan menguasai kitab Taurat. Dikisahkan pula bahwa ketika masih anak-anak, Yahya mendapat hikmah. Ada yang mengisahkan suatu ketika Yahya melewati anak-anak teman-temannya yang sedang bermain-main. Dan teman-temannya itu mengajak Yahya untuk bermain-main. Tapi bagaimana Yahya menjawab? Ia menjawab mengatakan kepada mereka teman-temannya, "Kita diciptakan oleh Allah bukan untuk bermain-main. Mari kita sembahyang sholat bersama saya." Kemudian ayat ke-13. Masih surat Maryam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hananan min ladunna wa zakata wa kana taqiyya. Dan kami anugerahkan pula kepadanya rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa. Betapa indahnya dalam ayat ini Allah mengemukakan tentang sifat-sifat kebaikan Nabi Yahya. Memiliki rasa belas kasihan yang mendalam. Dan ia termasuk orang yang maksum, yang terpelihara dari perbuatan dosa. Dan ia adalah seorang yang bertakwa. Sifat-sifat baik yang lainnya dilanjutkan. Masih dalam surat Maryam ayat ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaron asiyya. Yang artinya, dan seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang sombong lagi durhaka. Berdasarkan ayat ini, Nabi Yahya adalah seorang yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan ia bukanlah orang yang sombong, juga bukan orang yang durhaka. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Nabi Yahya ketika terus berdakwah kepada umatnya, berdakwah kepada kaum Bani Israel pada saat itu. Kebetulan Nabi Yahya pada saat itu hidup pada zaman kekaisaran Romawi. Dan Herodus adalah nama penguasanya.
penguasa kekaisaran Romawi namanya Herodus. Dan Herodus ternyata memiliki keinginan untuk menikahi anak tirinya. Sebagian riwayat yang lain ingin menikahi keponakannya, anak dari saudaranya. Dan ternyata menikah seperti itu adalah sesuatu yang dilarang dalam ajaran pada saat itu yang terdapat dalam kitab Taurat. Tetapi ia, seorang penguasa yang bernama Herodus itu tetap ingin menikahi anak tirinya yang bernama Herodia. Dan Nabi Yahya mendengar berita itu. Kemudian Nabi Yahya di sela-sela dakwahnya, kemudian ia menyampaikan penentangannya terhadap apa yang akan dilakukan oleh Herodus untuk menikahi Herodia. Ditentangnya dengan keras, dengan tegas bahwa pernikahan itu adalah pernikahan yang dilarang, pernikahan yang tidak dibolehkan oleh ajaran yang terdapat dalam kitab Taurat. Dan ternyata sampailah berita kepada masyarakat dan sampai pula kepada Herodus bahwa seorang yang bernama Nabi Yahya menentang pernikahannya, rencana pernikahannya. Maka kemudian Herodia, si istri yang cantik itu yang akan dinikahi oleh Herodus, datang kepada Herodus dan membujuk Herodus agar membunuh Nabi Yahya. Maka Nabi Yahya kemudian oleh Herodus sang penguasa pada saat itu ditangkapnya. Kemudian dipenjarakan dan kemudian Nabi Yahya dibunuh. Nabi Yahya meninggal dunia di tangan penguasa yang bernama Herodus karena dibunuh. Itulah yang terjadi. Seorang nabi yang mulia yang menegakkan keadilan, yang menentang kedoliman, yang menentang kemaksiatan, ternyata berakhir tragis. Ia dibunuh oleh penguasa tersebut. Al-Quran menyampaikan kisah secara singkat dari mulai lahir sampai meninggal dunia dalam suatu gambaran yang sangat indah dalam Al-Quran tentang Nabi Yahya ini. Surat Maryam ayat ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Kesejahteraan baginya atau bagi Yahya pada hari ia dilahirkan dan pada hari ia meninggal dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Betapa indahnya Allah melukiskan kehidupan Nabi Yahya dari mulai lahirnya sampai ia meninggal dunia dan kelak di akhirat ia akan dibangkitkan dalam keadaan sejahtera. Sementara orang yang membunuh Nabi dalam Al-Quran disampaikan surat Ali Imran ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashirhum bi'adzabin alim. Ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak, tanpa alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, sampaikanlah kepada mereka kabar, yakni azab yang pedih. Mereka itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak memperoleh penolong. Orang-orang yang membunuh para nabi, orang-orang yang membunuh orang yang menyuruh untuk berbuat adil, maka sampaikan kepadanya kabar bahwa baginya adalah azab yang pedih, siksa yang pedih. Nabi Yahya dibunuh oleh penguasa Herodus. Apakah salah Nabi Yahya? Tidak. Nabi Yahya dibunuh sebagai sebuah risiko dari perjuangan karena Nabi Yahya menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran. Dan Herodus yang membunuh Nabi Yahya bukan karena ia benar, tetapi justru itulah perbuatan yang mungkar karena Herodus
sang penguasa itu telah membunuh nabi dan membunuh orang yang menegakkan keadilan dan kebenaran. Azab Allah, siksa di neraka pasti akan ia alami dan ia rasakan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga orang-orang yang membawa risalah kenabian, orang-orang yang terus berdakwah menegakkan kebenaran, keadilan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.